Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya yakin Tuhan hadir dalam setiap persekutuan doa yang ada. Dimanapun engkau berada, saya yakin Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua. Mari siapkan hati kita. Mari kita sembah Dia pada saat pagi hari ini, karena Dialah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau
saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, mari Roh Kudus berkati hamba-Mu yang akan berbicara, biar apapun yang disampaikan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Persiapan hati kami Tuhan, pikiran kami, jiwa kami, sehingga kami boleh disegarkan kembali dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Yang besar kalau pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, beribadah bersama-sama. Saudara, dimanapun sidang jemaat berada pada pagi hari ini, saya hanya ingin mengatakan begini: Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa saudara? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat begini, bahwa ada sisi positif yang bisa kita lihat dari peristiwa virus corona ini. Apa itu? Saya melihat begini, jemaat Tuhan sebelum ada wabah virus corona tidak terlalu banyak yang rajin membaca Alkitab. Tetapi sekarang ini kalau saya melihat itu sudah jauh lebih banyak dari sidang jemaat GSJ Hosana yang membaca Alkitab, karena saya sering memonitor itu laporan-laporan baca Alkitab. Puji Tuhan, itu sisi positif. Sisi positif yang kedua yang saya lihat adalah selama ini kita tidak pernah membuat ibadah online yang kita tayangkan saudara. Sehingga kalau selesai ibadah kita pulang di rumah, belum tentu kita ingat khotbah yang ada. Tetapi dengan situasi sekarang, kita ada ibadah online, jadi kalaupun kita lupa, kita bisa putar berulang-ulang. Dan saya melihat kalau kehadiran ibadah biasa di gereja itu paling 90 orang, tetapi dengan kita ibadah online, saya melihat catatan atau report yang membuka YouTube ibadah kita itu bahkan sudah ada sampai 200 orang. Entah itu tiap orang membukanya sekali atau ada yang 2 kali, tetapi yang jelas bahwa itu sesuatu yang lebih positif karena lebih banyak kali dilihat. Nah, pada pagi hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Saudara, Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Secara garis besar, isi Alkitab 50% berbicara tentang sejarah manusia, 22% berbicara tentang bagaimana manusia atau kita sebagai umat Tuhan harus hidup, dan 28% berbicara tentang nubuatan. Dan salah satu nubuatan yang ada di dalam Alkitab adalah tentang kedatangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada untuk merenungkan dan belajar tentang apa sih kedatangan Tuhan itu. Kedatangan Tuhan ada 2 macam. Kedatangan yang pertama, yang satu adalah kedatangan Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi. Mungkin pada saat orang berdoa dan dia mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, itu kedatangan Tuhan untuk pribadi yang bersangkutan. Pada saat ada orang yang meninggal karena dipanggil Tuhan, itu kedatangan Tuhan untuk pribadi yang bersangkutan. Nah, jenis yang kedua adalah kedatangan Tuhan untuk semua manusia. Dan yang akan saya bicarakan, yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah kedatangan Tuhan untuk semua manusia. Nah, kedatangan Tuhan untuk semua manusia ini terjadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama,
untuk menawarkan keselamatan. Dan itu yang kita selalu rayakan setiap Desember sebagai hari Natal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kedatangan Tuhan yang pertama untuk semua manusia, karena Dia datang untuk menawarkan keselamatan. Kemudian akan ada kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu kedatangan Tuhan pada akhir zaman, di mana Dia akan datang mencari orang-orang yang sudah menanggapi keselamatan yang ditawarkan kepadanya pada waktu Dia datang untuk yang pertama kali. Dia datang mencari orang-orang yang menerima keselamatan itu. Untuk itu kita bisa membacanya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, ayat-ayat ini seringkali dibacakan pada upacara pemakaman. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan bahwa ayat ini sedang memberikan jawaban kepada kita bahwa kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, pada suatu saat akan diangkat bersama-sama ke udara, ke angkasa, bertemu dengan Tuhan di udara. Akan ada pengangkatan, dan itu adalah kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang pilihannya. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini juga itu akan terjadi dalam dua tahap. Tahap yang pertama yang kita sudah baca tadi, bahwa Dia akan datang dan mengangkat orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Itu tahap yang pertama dari kedatangan Tuhan yang kedua. Tahap yang kedua adalah Dia akan datang bersama-sama dengan orang-orang pilihannya untuk memerintah di bumi selama 1000 tahun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua itu akan menjadi berita sukacita bagi orang-orang yang percaya, yang menerima Dia, yang hidup benar sesuai dengan perintahnya. Tetapi akan menjadi malapetaka besar bagi orang-orang yang sekalipun mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, tetapi sesungguhnya tidak hidup benar di hadapan Tuhan.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, kapankah ini akan terjadi? Kapankah kedatangan Tuhan yang kedua kali ini akan terjadi? Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang yang hidup di dalam terang akan mengetahui tanda-tandanya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tandanya kepada kita. Kita hanya bisa mengetahui tandanya, tetapi waktu yang tepatnya kita tidak tahu. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat, membaca dari firman Tuhan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 dilanjutkan dengan 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Ayat yang ke-25 dan seterusnya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila semuanya ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan salah satu tandanya adalah akan terjadi gempa bumi di mana-mana dan akan terjadi penyakit sampar. Saudara, kalau kita lihat situasi sekarang, banyak orang yang sedang memperdebatkan, bahkan sedang mendiskusikan bahwa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus corona itu ditafsirkan sebagai penyakit sampar. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah tanda yang sudah nyata dan akan segera datang. Banyak yang mengatakan ini adalah permulaan masuknya masa penderitaan. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah mulai masuk ke dalam zaman antikris. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak ingin mengajak saudara untuk ikut berdebat. Saya tidak ingin supaya kita ikut pusing dengan semua perdebatan yang ada. Tetapi mari sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mari kita mempersiapkan diri kita. Apakah ini sudah menjadi tanda dari datangnya antikris atau tidak, itu urusan belakang. Yang paling penting adalah kita masing-masing mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita Kristus, supaya kalaupun ini adalah saat terakhir, kita sudah siap. Tapi kalaupun ternyata belum, berarti kita sedang membangun dan sedang menabung, membangun rumah kita di surga. Kita mempersiapkan diri kita. Saudara, jangan kita larut di dalam perdebatan dan akhirnya kita sibuk dalam perdebatan dan tidak mempersiapkan diri. Yang paling penting adalah, seandainya Yesus datang hari ini, apakah saya akan terangkat? Saudara, firman Tuhan katakan, anak manusia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Saya mau tanya, kalau ada pencuri datang di rumah kita, yang dicari apa saudara? Sampah atau barang berharga?
yang mengikuti perintahnya, orang-orang yang menerima dia, yang menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidup sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita masing-masing mempersiapkan diri kita supaya waktu dia datang, dia menemukan kita begitu berharga di matanya, sehingga dia membawa kita bersama dengan dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hari-hari ini adalah waktu di mana kita banyak waktu berdiam di rumah. Mari kita menggunakan waktu itu untuk yang pertama adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita, membaca firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengatakan akan banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita akan begitu mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat itu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan mengerti, sehingga kita dapat membedakan mana yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang salah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita menjaga hati dan pikiran kita supaya kita selalu berpikir positif tentang segala sesuatu yang terjadi. Kalau kita selalu berpikir positif tentang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita menjaga hati kita menjaga pikiran kita, maka hubungan kita dengan sesama pun akan menjadi harmonis. Kita harus menjaga hubungan vertikal kita dengan Tuhan dan menjaga hubungan dengan sesama kita secara horizontal, itulah salib. Dan yang ketiga, mari kita jaga perkataan kita jaga perilaku kita, supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup benar, belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita dengarkan, yang kita renungkan, supaya waktu Yesus datang kita sudah siap. Amin Bapak Ibu Saudara. Seandainya hari ini Tuhan Yesus datang, apakah saudara dan saya akan termasuk orang yang terangkat atau orang yang tertinggal? Beberapa hari yang lalu saya duduk dan saya menonton satu film Left Behind, dan saya membayangkan betapa menderitanya orang-orang yang ketinggalan pada saat pengangkatan gereja. Dan saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya menjadi orang yang ketinggalan. Saya berdoa supaya tidak seorang pun dari sidang jemaat Allah yang ada di Hosana, yang ada di GSC Hosana yang tertinggal. Tapi mari kita berjuang supaya kita semua terangkat pada hari kedatangan Tuhan untuk mengangkat gerejanya. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita dan minta Tuhan menolong kita, supaya kita tetap hidup seturut dengan kehendaknya sampai Dia datang. Amin. Haleluya Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi
menerangi hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu berusaha untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada pada saat ini, dimanapun mereka berada, apapun situasi mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman mereka, sehingga kami semua mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dengan janji firman-Mu, Engkau berkata apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena kami tahu Tuhan sedang bekerja memulihkan bangsa kami, sehingga orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit karena virus corona akan segera sembuh. Semua virus-virus yang ada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang terinfeksi. Kami mengimani itu semua ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa pemerintah kami adalah pemerintah yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk membuat suatu kebijakan yang akan mengatasi situasi ini, memutus mata rantai penularan virus corona, sehingga virus corona di Indonesia akan segera berakhir. Ajar kami sebagai warga negara untuk menjadi warga negara yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah, taat kepada semua orang yang memberikan kebijakan, yang mengatur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah